Sobat cerdas BPSDMD Provinsi NTT dimanapun berada. Pergi berlayar ke pulau seberang, melihat ombak beriak tenang. Janganlah diam bila melihat curang, kejujuran harus tetap dikenang. Siang terik minum air kelapa, rasanya segar di tengah taman. Laporkan salah tanpa was-was, agar keadilan tetap bertahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Gregorius M.Tay Esfil MM, Widya Suara Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, menyampaikan sosialisasi tentang Wistel Blowing System dengan branding Si Lala. Seperti apa Si Lala? Silakan simak video-video selanjutnya. Sobat cerdas BPSDMD yang saya banggakan. Keberanian untuk melaporkan ketidakbenaran adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Meski kita sadari kejujuran mungkin sulit, tetapi diam terhadap kesalahan adalah pengkhianatan terhadap kebaikan. Dengan demikian, integritas bukan hanya tentang melakukan yang benar, tetapi juga tentang bersuara ketika melihat yang salah. Sebagai latar belakang, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, diperlukan sistem yang memungkinkan setiap individu untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan. Wistel Blowing System hadir sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam organisasi, memberikan perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau diskriminasi, dan meningkatkan partisipasi seluruh unsur organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagai bentuk implementasi WBS di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, telah dikembangkan Si Lala, sebuah sistem pelaporan yang memungkinkan aparatur sipil negara dan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab. Berangkat dari latar belakang ini, kita akan melihat bersama apa saja dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Berangkat dari latar belakang dan dasar hukum ini, maka berikut adalah penjelasan terkait pengertian dari silalang. Silalang merupakan singkatan dari Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, atau yang lazim disebut whistle-blowing system, yaitu sistem pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan melibatkan peran serta seluruh unsur organisasi dalam proses pelaporan dan pengungkapannya. WBS ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktek penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan good corporate governance. Selanjutnya kita coba melihat jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui silalang. Yang pertama berhubungan dengan benturan kepentingan, yang kedua korupsi, yang ketiga kecurangan, yang keempat pencurian atau penggelapan, yang kelima pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang keenam penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, yang ketujuh suap atau gratifikasi, yang kedelapan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yang kesembilan pungutan liar, yang terakhir pelanggaran pelayanan publik lainnya. Berikut adalah unsur-unsur pengaduan. Pengaduan WBS pada silalang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, what, bahwa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui. Yang kedua, where, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Yang berikut, when, kapan perbuatan tersebut dilakukan. Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dan terakhir, how, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Ini berhubungan dengan modus, cara, dan sebagainya. Sobat cerdas BPSDMD yang saya banggakan, berikut adalah tata cara pelaporan. Untuk menyampaikan laporan melalui silalang, pelapor dapat mengaksesnya melalui website silalabpsdmd.ntt.blogspot.com. Pelapor tidak perlu khawatir akan terungkapnya identitas diri karena BPSDMD akan merahasiakan identitas diri pelapor sebagai whistleblower. Kami sangat menghargai informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, pelapor dapat mengisi formulir antara lain identitas pelapor seperti nama, nomor telepon, email, serta memilih jenis pengaduannya. Selain itu, informasi tentang pelaporan yakni nama terlapor, lokasi kejadian, kronologi kejadian, mengalami kerugian materi atau tidak, serta link bukti dapat berupa foto, video, atau surat atau dokumen lain yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan. Pelapor juga harus bersedia untuk dihubungi kembali oleh BPSDMD jika diperlukan konfirmasi atau informasi terkait pelaporan tersebut.
Bagaimana prosedur pelaporannya? Yang pertama, pelapor yang mengetahui adanya perbuatan yang memiliki indikasi pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di instansi dapat menyampaikan laporannya melalui menu pengaduan pada aplikasi Silal. Yang kedua, pelapor diminta mengisi formulir pada menu tersebut dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung laporan. Yang ketiga, jika pelapor tidak menyampaikan laporan dengan lengkap dan atau kurangnya bukti-bukti pendukung, maka pejabat yang bertanggung jawab mengelola laporan whistleblowing system berhak meminta kelengkapan informasi kepada pelapor. Bila laporan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka pejabat yang bertanggung jawab akan memproses lebih lanjut laporan yang masuk dengan cara mencari informasi dengan selengkap-lengkapnya, melakukan penelitian, analisa, dan kajian atas laporan yang masuk. Yang keempat, pejabat berwenang dimaksud dapat melakukan pemanggilan kepada pelapor dan saksi-saksi lainnya jika ada untuk memverifikasi bahwa pelapor benar-benar mengetahui adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan terlapor. Dan yang terakhir, pejabat berwenang memanggil terlapor untuk melakukan interogasi guna mendapat kepastian terjadinya pelanggaran atau kecurangan serta memperoleh latar belakang penyebab terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Nah, berdasarkan prosedur laporan tersebut, berikut adalah prosedur pelaporan pada sistem Silal. Yang pertama, sobat cerdas masuk ke alamat website silalabpsdmd.ntt.blogspot.com. Setelah Bapak Ibu masuk ke alamat tersebut, maka akan terlihat tampilan laptop seperti di layar. Pada menu beranda ada deskripsi terkait dengan Silal. Selanjutnya, pada menu panduan berisi informasi tentang Silal. Selanjutnya, pada menu pengaduan berisi tautan untuk mengisi formulir pengaduan. Selanjutnya, pelapor diarahkan ke formulir tersebut. Jadi, sobat cerdas silakan klik pada tautan Silal. Setelah klik tautan Silal, maka pelapor diarahkan untuk mengisi formulir pengaduan dengan menggunakan Google Formulir. Seperti pada layar, silakan tekan berikutnya, lalu akan tampil layar. Silakan pilih jenis pelanggaran, lalu masukkan nama pelapor, wajib diisi ya. Selanjutnya, masukkan nomor telepon pelapor, email pelapor, nama terlapor, dapat diisi dengan lebih dari satu nama, lalu jabatan terlapor jika diketahui. Yang berikut lokasi berupa alamat atau lokasi kejadian. Selanjutnya pilih tanggal kejadian, lalu waktu kejadian, waktu perkiraan kejadian. Lalu apakah kejadian itu berulang? Silakan centang ya jika terjadi lebih dari satu kali. Kalau terjadi hanya sekali, maka cukup centang tidak.
Lalu yang berikut, apakah ada kerugian? Silakan centang ya jika ada, tidak jika tidak ada kerugian. Selanjutnya, pelapor diminta untuk menceritakan secara detail kronologi kejadian, lalu disertakan dengan link. Jadi yang kita butuhkan adalah link atau URL bukti. Nah, sebelum menyampaikan link, tentu saja pelapor mengunggah semua bukti itu pada Google Drive atau Dropbox dalam bentuk file. Bisa image, foto, screenshot, video, atau file PDF. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan centang persetujuan untuk dihubungi kembali. Saya bersedia untuk dihubungi sewaktu-waktu. Selanjutnya, klik berikutnya. Lalu pelapor sudah berhasil menyelesaikan pelaporannya dan silakan klik pada tulisan kirim. Dan demikian pelaporan selesai. Sobat cerdas BPSDMD yang saya banggakan, demikian beberapa penjelasan terkait dengan pemanfaatan Silala sebagai media untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran. Sebagai closing statement, saya ingin mengajak ke Bapak Ibu sekalian bahwa inti sosialisasi Silala ini adalah agar ASN, BPSDMD, Provinsi NTT, dan masyarakat pada umumnya dapat memahami pentingnya peran serta dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran, serta dapat menggunakan Silala secara efektif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jangan takut berbicara demi kebenaran, sebab keheningan hanya akan memperpanjang ketidakadilan. Ketika yang benar diam, yang salah akan berkuasa. Maka jadilah suara kejujuran dan keadilan. Whistleblowing bukan tentang mengkhianati, tetapi tentang melindungi integritas dan keadilan. Burung camar terbang tinggi, menukik tajam di atas lautan. Integritas adalah bukti diri bersama jujur menuju kemajuan. Bunga mawar harum baunya, tumbuh subur di taman desa. Jadilah pelapor yang berani suaranya agar negeri makin jaya sentosa. Tarian Okomama, tarian kreasi. Cukup sekian sosialisasi Silala. Terima kasih. Sobat cerdas BPSDM, jangan lupa kunjungi YouTube BPSDMD NTT Official 24. Channel informasi dan edukasi bagi sobat cerdas semuanya. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.